Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Julia Mardia selaku dosen praktikum kimia dasar. Perkenalkan, nama saya Wadun Hikmah Jimatabsari, NIM 1908076029 dari kelas Pendidikan Kimia 2B1. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Reaksi redoks guna memenuhi tugas UAS Praktikum Kimia Dasar. Untuk peta konsepnya yaitu meliputi tujuan praktikum, dasar teori, alat bahan dan MSDS, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk tujuan praktikum yaitu praktikan dapat menentukan zat-zat yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Dasar teori. Redoks adalah reaksi kimia yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Setiap reaksi redoks terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi kimia yang ditandai kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi didefinisikan sebagai muatan yang dimiliki oleh suatu atom. Perubahan kimia yang menyangkut dua buah unsur atau lebih tentu mengakibatkan perubahan valensi atau biloks unsur tersebut. Zat yang mengalami reaksi melepaskan elektron disebut reduktor dan zat yang menerima elektron disebut oksidator. Kemampuan melepaskan dan menerima elektron adalah ukuran kekuatan mereduksi dan mengoksidasi. Alat dan bahan. Untuk alat yaitu meliputi tabung reaksi, spatula, dan gelas beker. Sedangkan bahannya yaitu larutan HCl 12 molar, larutan H2SO4 2 molar, larutan HCl 6 molar, larutan HNO3 15 molar, larutan HNO3 6 molar, larutan CH3COOH 2 molar, logam magnesium, logam Cu, dan logam seng. MSDS. Untuk MSDS asam klorida dan MSDS asam sulfat, keduanya sama-sama bersifat korosif, beracun, dan menyebabkan iritasi. Untuk MSDS asam asetat dan asam nitrat, keduanya sama-sama menyebabkan iritasi, sedangkan untuk asam nitrat juga bersifat beracun. Untuk MSDS logam seng dan logam tembaga, keduanya sama-sama menyebabkan iritasi dan keracunan. Untuk MSDS logam magnesium juga menyebabkan iritasi dan keracunan. Lebih lengkapnya MSDS sudah saya paparkan di dalam PPT, dan untuk penanganannya semuanya sama, yaitu jika terkena mata, maka basuhlah dengan air yang mengalir selama 15 menit. Jika terkena kulit, maka basuhlah dengan air yang mengalir dan jangan menggunakan sabun yang abrasif. Jika terhirup, maka langsung menuju ke area yang berventilasi untuk mencari udara yang segar. Jika terminum, maka segeralah minum air putih maksimal 2 gelas dan hubungi medis. Cara kerja. Untuk reaksi pembentukan gas HCl dan HNO3 jika ditambah dengan logam Cu, yaitu pertama cara kerjanya diisi 2 tabung reaksi dengan larutan HCl 6 molar dan 12 molar. Setelah itu diisi 2 tabung reaksi yang lain dengan larutan HNO3 6 molar dan 15 molar. Setelah itu ditambahkan keping logam Cu ke dalam masing-masing tabung reaksi dan diamati reaksi tersebut. Untuk reaksi pembentukan gas HCl dan HNO3 jika ditambah dengan logam Zn, maka cara kerjanya pertama diisi 2 tabung reaksi dengan larutan HCl 6 molar dan 12 molar. Lalu diisi 2 tabung reaksi yang lain dengan larutan HNO3 6 molar dan 15 molar. Setelah itu ditambahkan keping logam Zn ke dalam masing-masing tabung reaksi dan diamati reaksi tersebut. Untuk kekuatan asam logam seng dan larutan HCl, cara kerjanya yaitu dimasukkan logam seng ke dalam tabung reaksi yang telah berisi larutan HCl. Setelah itu diamati reaksinya. Untuk kekuatan asam logam seng dengan asam sulfat, yaitu caranya dimasukkan logam seng ke dalam tabung reaksi yang telah berisi larutan asam sulfat dan diamati reaksinya.
Untuk kekuatan asam logam seng dengan logam magnesium jika ditambah dengan larutan asam asetat, maka cara kerjanya dimasukkan logam seng dan logam magnesium ke dalam dua tabung reaksi yang masing-masing telah berisi larutan asam asetat dan dipanaskan, lalu diamati reaksinya. Hasil pengamatan. Untuk reaksi pembentukan gas HCl dan HNO3 dengan logam Cu, untuk larutan HCl 6 molar maupun 12 molar, keduanya sama-sama tidak bereaksi. Hal ini dibuktikan di dalam gambar bahwa tidak terbentuk gelembung gas. Untuk reaksinya, logam Cu mengalami oksidasi dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi. Untuk larutan HNO3 6 molar akan bereaksi dengan logam tembaga. Hal ini dibuktikan di dalam gambar bahwa terbentuk gelembung gas dan warna berubah dari bening menjadi biru muda setelah 75 detik. Untuk larutan HNO3 15 molar jika ditambah dengan logam Cu juga sama akan bereaksi. Hal ini dibuktikan di dalam gambar bahwa terbentuk banyak gelembung gas, asap, dan warna berubah dari bening menjadi hijau pekat dan berakhir dengan warna hitam pekat. Reaksinya yaitu logam Cu mengalami reaksi oksidasi dan atom nitrogen mengalami reaksi reduksi. Untuk reaksi pembentukan gas HCl dan HNO3 dengan logam Zn. Larutan HCl 6 molar akan bereaksi dengan logam Zn. Hal ini dibuktikan di dalam gambar bahwa terbentuk gelembung gas dan warna tidak berubah atau tetap. Untuk HCl 12 molar juga akan bereaksi dengan logam Zn. Terbukti di dalam gambar bahwa terbentuk banyak gelembung gas, asap, dan warna tidak berubah. Reaksinya, logam Zn mengalami reaksi oksidasi dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi. Untuk larutan HNO3 6 molar, jika ditambah dengan logam Zn juga akan bereaksi. Hal ini terbukti di dalam gambar bahwa terbentuk sedikit gelembung gas dan warna tidak berubah atau tetap. Dan untuk larutan HNO3 15 molar, jika direaksikan dengan logam Zn juga akan bereaksi. Terbukti di dalam gambar bahwa terbentuk banyak gelembung gas, asap, dan warna berubah dari bening menjadi coklat tua. Untuk reaksinya, logam Zn mengalami reaksi oksidasi dan atom nitrogen mengalami reaksi reduksi. Untuk kekuatan asam, logam Zn dengan asam klorida akan terjadi reaksi. Hal ini dibuktikan di dalam gambar bahwa terbentuk banyak gelembung gas, asap, dan warna tidak berubah. Reaksinya, logam Zn mengalami oksidasi dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi. Untuk kekuatan asam logam Zn dengan larutan asam sulfat, maka juga akan bereaksi. Hal ini dibuktikan di dalam gambar bahwa terbentuk banyak gelembung gas dan warna tidak berubah. Untuk reaksinya, logam Zn mengalami reaksi oksidasi dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi. Untuk kekuatan asam logam Zn dan logam magnesium dengan larutan asam asetat. Untuk logam Zn tidak akan bereaksi. Hal ini terbukti di dalam gambar bahwa tidak terbentuk gelembung, tetapi ketika dipanaskan gelembung terbentuk sedikit dan mengendap. Untuk reaksinya, logam Zn mengalami reaksi oksidasi dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi. Untuk logam magnesium jika ditambah dengan larutan asam asetat maka akan bereaksi. Hal ini terbukti di dalam gambar bahwa terbentuk gelembung dan asap tetapi tidak mengalami perubahan warna atau tetap. Untuk reaksinya, logam magnesium mengalami oksidasi dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi. Pembahasan. Reaksi antara larutan HCl dan logam Cu tidak dapat bereaksi. Mengapa? Karena Cu memiliki potensi penurunan lebih tinggi atau lebih positif dari hidrogen. Jika ditulis reaksinya yaitu 2HCl plus Cu menjadi CuCl2 plus H2. Di dalam bilogs tersebut, terbukti bahwa logam Cu mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Reaksi antara larutan HNO3 dengan logam Cu yaitu 4HNO3 plus Cu menjadi CuNO3 2 kali plus 2NO2 plus 2H2O. Dari bilog tersebut terbukti bahwa di mana logam Cu mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 dan atom nitrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 5 menjadi plus 4.
Reaksi antara larutan HCl dengan logam Zn yaitu 2HCl plus Zn menjadi ZnCl2 plus H2. Dari blok tersebut terbukti bahwa di mana logam Zn mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Reaksi antara larutan HNO3 dan logam Zn yaitu 10NO3 plus 4Zn menjadi 4ZnNO3 dua kali plus NH4NO3 plus 3H2O. Dari blok tersebut terbukti bahwa di mana logam Zn mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 dan atom nitrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 5 menjadi plus 1. Reaksi antara larutan H2SO4 dan logam Zn yaitu H2SO4 plus 2Zn menjadi Zn2SO4 plus H2. Dari blok tersebut terbukti bahwa logam Zn mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Reaksi antara larutan CH3COOH dan logam Zn yaitu 2Zn plus 6CH3COOH menjadi 2ZnCH3COO 3 kali plus 3H2. Dari blok tersebut terbukti bahwa logam Zn mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 3 dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Reaksi antara larutan CH3COOH dan logam Mg yaitu Mg plus 2CH3COOH menjadi MgCH3COO 2 kali plus H2. Dari blok tersebut terbukti bahwa Mg mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2, sedangkan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Kesimpulan, reaksi antara logam Cu dan larutan HCl mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 pada logam Cu dan hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Sedangkan reaksi logam Cu dengan larutan HNO3 mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 dan nitrogen mengalami reduksi dari plus 5 menjadi plus 4. Untuk reaksi antara logam Zn dengan larutan HCl mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 pada logam Zn dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Sedangkan reaksi antara logam Zn dengan larutan HNO3 mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 pada logam Zn dan atom nitrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 5 menjadi plus 1. Selanjutnya, reaksi antara larutan H2SO4 dengan logam Zn mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 pada logam Zn dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Dan untuk reaksi antara larutan CH3COOH dengan logam Zn mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 3 dan atom hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Sedangkan reaksi antara larutan CH3COOH dengan logam magnesium mengalami reaksi oksidasi dari 0 menjadi plus 2 dan hidrogen mengalami reaksi reduksi dari plus 1 menjadi 0. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.